Ada yang bilang sepak bola adalah olahraga yang kejam. Terkadang, sebuah tim yang ada di puncak kejayaan mendadak runtuh dan hancur lebur. Mereka yang baru mengangkat trofi punya pemain yang menjadi harapan tim-tim besar dibuat menangis karena gagal menembus panggung tertinggi Piala Dunia. Ya, sejarah menulis kisah-kisah pahit. Sejumlah negara bertabur bintang yang alami kegagalan menyakitkan, gagal lolos ke Piala Dunia. Beberapa dari mereka bahkan baru saja mengangkat trofi juara saat dipastikan gagal melaju. Lantas, siapa saja negara elit yang pernah gagal melangkah ke Piala Dunia? Starting Eleven List kali ini telah merangkum kisah 8 negara bertabur bintang yang pernah gagal lolos Piala Dunia. Seperti apa kisah mereka? Simak selengkapnya. Portugal 1998. Portugal sekarang punya generasi yang begitu kuat dan paling penting berhasil lolos Piala Dunia. Tapi sekitar 27 tahun lalu Portugal juga pernah mendapat anugerah generasi emas. Tapi bedanya kali itu Selecao das Quinas tak bisa memanfaatkan anugerah tersebut untuk maju ke Piala Dunia. Generasi Portugal kala itu meliputi Vitor Baía, Luis Figo, Rui Costa, Capuco, João Pinto, dan masih banyak lagi. Sayangnya, meski berbekal generasi emas, Portugal tak bisa melaju ke Piala Dunia Prancis 1998. Hasil imbang di matchday pertama kontra Armenia akhirnya jadi kegagalan besar karena Portugal hanya bisa finish ketiga di grup 9, cuma terpaut 1 poin dari Ukraina. Masalah Portugal sejatinya tak cuma hasil imbang kontra Armenia. Selecao das Quinas kala itu juga sempat tertahan melawan Irlandia Utara, serta sempat kalah melawan Ukraina. Momen ini membuka peluang Ukraina yang meraih 1 kemenangan lebih banyak untuk melangkah ke putaran kedua. Jerman lolos sebagai juara grup, yang berarti Portugal harus mengubur mimpi main di Prancis kala itu. Inggris 1994. Sama seperti Portugal, Inggris juga dianugerahi skuad bertabur bintang di era kini. Tapi 4 tahun sebelum kegagalan Portugal pada 1998, negeri tiga singa juga pernah mengalami nasib serupa. Banyak bintang menghias skuad Inggris kala itu, tapi tiket menuju Piala Dunia Amerika Serikat tak bisa digenggam. Tahun 1994 dikenal dengan tahun penuh kejutan. Inggris besutan Graham Taylor punya segudang bintang. Sebut saja Alan Shearer, Paul Ince, David Seaman, Ian Wright, dan Teddy Sheringham. Tapi pasukan tiga singa yang berada di grup 2 bersama Norwegia, Belanda, Polandia, Turki, dan San Marino justru merana. Kekalahan 2-0 melawan Norwegia jadi satu momen penting selain 3 hasil imbang lainnya di grup ini. Inggris pada akhirnya hanya bisa mengais 13 poin dari 10 pertandingan sehingga mereka harus puas finish di urutan ketiga. Norwegia dan Belanda duduk nyaman di urutan pertama dan kedua, langsung menggondol tiket ke Amerika Serikat 1994. Amerika Serikat 2018. Amerika Serikat memang bukan salah satu negara kuat sepak bola. Namun, harapan untuk berlaga di pentas tertinggi dunia setidaknya sempat kembali muncul pada tahun 2018. USMNT kala itu punya banyak talenta yang tersebar di seluruh Eropa. Sebut saja Christian Pulisic, Weston McKennie, Tim Ream, dan sejumlah nama lain. Sayangnya, upaya Pulisic dan kolega untuk berlaga di Rusia kandas karena Amerika Serikat gagal menembus babak kualifikasi. Amerika Serikat hanya butuh imbang di matchday terakhir melawan negara papan bawah Trinidad dan Tobago. Sayangnya, mereka malah kalah 2-1 hingga akhirnya tiket ke Piala Dunia tahun tersebut hilang dari genggaman. Sepak bola bukanlah olahraga yang populer di Amerika Serikat. Maka dari itu, momen 2018 adalah momen emas karena ada banyak talenta berbakat yang lahir di tahun itu. Sayangnya, Amerika Serikat gagal memanfaatkan kesempatan tersebut dan harus rela kembali menunggu momen terbaik untuk bisa lolos ke Piala Dunia.
Prancis 1994. Seperti yang tadi sudah disinggung, tahun 1994 adalah tahunnya para underdog. Di perhelatan Piala Dunia, selain Inggris, Prancis menjadi nama negara kuat lain yang harus puas tersingkir di babak kualifikasi. Padahal Le Bleu cuma butuh hasil imbang di laga terakhir melawan Bulgaria untuk bisa menyegel satu tempat ke Amerika Serikat. Kisah penentuan nasib Prancis terjadi di laga kontra Bulgaria, di mana hasil imbang saja sudah cukup untuk membawa mereka lolos. Sayangnya, David Ginola membuat kesalahan melakukan crossing yang akhirnya menjadi awal momen serangan balik Bulgaria di detik-detik terakhir. Emil Kostadinov mencetak gol penentu kemenangan dari serangan balik ini, membuat Prancis tumbang 1-2. 4 tahun kemudian Prancis mendapat kesempatan jadi tuan rumah dan menjadi juara. Tapi kisah kegagalan mereka di tahun 1994 tak akan pernah dilupakan publik. Apalagi skuad mereka kala itu dihuni banyak bintang seperti Jean-Pierre Papin, Emmanuel Petit, Fabien Barthez, Eric Cantona, dan Laurent Blanc. Chile 2018. Ada satu masa ketika timnas Chile punya generasi luar biasa. Generasi ini membawa La Roja juarai Copa America, mengungguli negara-negara tangguh macam Argentina, Brasil, dan Uruguay. Momennya terjadi pada tahun 2015. Chile punya sederet bintang, termasuk Alexis Sanchez, Arturo Vidal, dan Gary Medel di bawah asuhan Jorge Sampaoli. Akan tetapi, generasi emas itu cuma bertahan 2 tahun. Pada 2017, tanda-tanda penurunan generasi emas Chile makin terlihat. Mereka gagal melaju ke Piala Dunia 2018 Rusia. Perubahan pelatih dari Jorge Sampaoli ke Juan Antonio Pizzi mengubah jalan Chile. Pizzi akhirnya mundur setelah kegagalannya membawa La Roja ke Rusia. Kepastian Chile tumbang di babak kualifikasi didapat pasca kekalahan telak melawan Brasil di matchday terakhir. Kekalahan itu membuat Chile harus puas duduk di urutan ke-6 tabel klasemen akhir, cuma kalah selisih gol dari Peru. Kegagalan itu jadi awal mula kehancuran, di mana Chile kembali gagal lolos ke Piala Dunia 2022 dan 2026. Mesir 2022. Kisah kegagalan Mesir melaju ke Piala Dunia 2022 masih jadi salah satu kisah paling dramatis. Mesir kala itu berstatus sebagai runner-up Piala Afrika tahun 2021. Sayangnya, status mereka tak berguna di kualifikasi Piala Dunia 2022. Tiket menuju Qatar lenyap dari genggaman di detik-detik terakhir. Penampilan impresif Mo Salah CS membawa mereka ke putaran ketiga. Mesir berhadapan dengan negara Sadio Mane Senegal. Disinilah drama terjadi. Mesir kalah adu penalti 3-1. Salah adalah satu dari 3 penendang penalti yang gagal mencetak gol. Pemain Liverpool itu kemudian menangis karena gagal membawa negaranya lolos. Kegagalan ini tentu jadi noda merah buat Mesir, karena di edisi 2018 mereka baru saja mengakhiri periode panjang tanpa Piala Dunia sejak 1994. Di sisi lain, Mesir juga masih punya banyak bintang dalam skuadnya. Antara lain Mohamed Salah, Mohamed El Neni, Omar Marmos, dan Mustafa Mohamed. Belanda 2018. Raksasa yang melewatkan Piala Dunia. Itulah tajuk yang banyak menghias media kalau menyaksikan Belanda gagal melaju ke Rusia 2018. Belanda sempat duduk di ranking 5 besar dunia di akhir tahun 2014. Namun secara perlahan peringkat FIFA mereka turun drastis, diiringi penampilan mengenaskan di level internasional. Sempat gagal melaju ke Euro 2016, Belanda lagi-lagi melewatkan turnamen mayor 2 tahun kemudian. Padahal Belanda punya banyak pemain kaliber top, seperti Arjen Robben, Virgil van Dijk, Wesley Sneijder, Wout Weghorst, dan Luuk de Jong. Tapi skuad asuhan Dick Advocaat itu harus puas tersingkir di babak kualifikasi. Belanda hanya bisa lolos apabila mereka menang dengan margin minimal 7 gol di laga terakhir kontra Swedia. Dan orangnya pada akhirnya cuma menang 2-0.
Alhasil tiket lolos pun berada dalam genggaman Swedia yang kali itu finish sebagai runner-up grup A. Italia 2022. Di tahun yang sama, ketika Belanda gagal, Italia juga tak bisa meloloskan diri ke Piala Dunia 2018 Rusia. Namun, kisah kegagalan terbesar mereka tetap ada pada kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2022. 2 tahun sebelumnya, Azzurri baru menjuarai Piala Eropa, tapi kemudian mereka gagal melaju ke Qatar melanjutkan kutukan tahun sebelumnya. Di babak kualifikasi, skuad, pelatih, dan jajaran staf Italia tampaknya masih sama seperti dengan skuad Italia yang menjuarai Euro 2020. Ada beberapa nama bintang seperti Gianluigi Donnarumma, Giorgio Chiellini, Sandro Tonali, Federico Chiesa, Lorenzo Insigne, dan Ciro Immobile. Akhirnya Roberto Mancini dan anak asuhnya dipaksa pulang setelah tumbang 1-0 melawan negara underdog Makedonia Utara. Media kali itu gaduh karena Italia yang berstatus 4 kali juara dunia gagal lolos ke Piala Dunia 2 kali berturut-turut. Cerita kegagalan negara-negara tangguh tadi membuktikan sepak bola adalah olahraga yang kejam. Di sisi lain, sepak bola juga menuntut kerja keras tinggi. Nama besar atau prestasi masa lampau tidak bisa jadi jaminan kesuksesan sebuah tim di masa-masa berikutnya. Lalu, bagaimana menurut kalian football lovers? Dari 8 negara tadi, kisah siapa yang paling mengenaskan? Atau ada kisah lain yang tak kalah menyedihkan dibanding 8 negara dalam daftar? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting Level List, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap list terbaru dan paling keren seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.